Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Dona Citra. Kali ini dengan tema tutorial masakan sehat untuk anak berbahan wortel. Nah, bagi anak Anda yang sering sembelit, yang ngeden ya, BAB-nya kurang lancar, ini berguna. Ya, asalkan tadi anak Anda ngentutnya lancar, ini masih boleh diberikan. Tapi kalau diare ini jangan diberikan ya pemirsa ya. Iya. Langkah-langkahnya adalah siapkan wortel, 1 atau 2 wortel. Pilih yang segar dan bersihkan kulitnya. Kalau perlu dikerik, ya dikerik atau dipisau, ya kulitnya atau sisi luarnya supaya kalau ada kotoran, bakteri, ya tidak masuk ke dalam perut putra-putri Anda. Oke? Kemudian dipotong-potong, jadikan jus pemirsa. Airnya jangan terlalu banyak, sedikit aja atau cukupan, yang penting bisa di blender. Nah, kemudian setelah di blender, ambil airnya. Nah, kan ada air, ada ampas. Nah, airnya untuk diminum putra-putri Anda supaya matanya sehat, ya. Supaya antioksidan itu bekerja ke seluruh tubuh. Nah, ampasnya ini yang kita gunakan untuk bahan masakan. Kan sudah ada vitamin yang lebih di situ kan cuma ampasnya. Justru itu. Ini ada seratnya, kandungan serat ya, untuk mengatasi sembelit pemirsa. Ya, untuk mencegah sembelit, untuk mengatasi sembelit. Nah, ini bisa digunakan. Lakukan tips dari saya. Ada 2 masakan, yakni omelet wortel ya, dan juga nasi goreng berbahan wortel. Kita lihat ya, ini foto yang saya ambil atau kami ambil, ini dari masakan saya sendiri pemirsa. Nah, jadi ampasnya tadi, jusnya tadi kita minum ya, sudah ya tadi ya. Ampasnya ini kita masak. Ambil 1 atau 2 butir telur, masukkan ke dalam ampas wortel tadi, kocok, habis gitu tuangkan secukupnya atau sedikit saja penyedap rasa, ya sesuai dengan kebutuhan Anda. Memang kalau penyedapnya terlalu sedikit juga agak terasa enaknya, tapi kalau cukupan terasa. Dok, apakah ini berbahaya? Karena kan ini mengandung MSG. MSG kalau porsinya itu sedikit ibu-ibu, gak berbahaya kok. Bahkan porsinya ini kan agak besar ya. Kalau 2 wortel, ampasnya itu agak besar, jadi butuh 2 telur. Ya, ini bisa dimakan sekeluarga kok. Saya pun kalau anak saya masak, saya pun juga anak saya makan kok masak saya. Anak saya makan maksud saya pun juga makan. Tapi yang masak saya pemirsa. Ya. Nah, jadi MSG yang anak saya makan juga gak banyak kok, karena kan saya juga makan. Nah, ketika sudah diaduk jadi adonan, baru goreng ya sampai matang, tapi matangnya jangan sampai gosong pemirsa ya, cukupan saja. Yang penting tengahnya itu bisa matang gitu aja. Makanya masaknya agak tipis, jangan terlalu tebal supaya dibolak-balik itu bisa cepat matang. Nah, sajikan hidangan saat hangat. Enak kok. Ya. Dan kemudian sampai copot ini. Sebentar pemirsa. Nah, ini mikrofonnya copot. Nah, oke. Kemudian masakan ini misalkan dihidangkan pagi, hanya bertahan sampai siang saja pemirsa ya. Jangan dimakan lagi sore harinya. Jangan. Jadi kalau bisa ya pagi itu aja, tapi kalau masih ada sisa bisa dimakan siang, tapi jangan terlalu agak sore gitu, jangan ya siang jam 12 gitu ya, karena ini kan berbahan sayuran, takutnya basi ya. Kemudian kita masak nasi gorengnya. Nasi gorengnya ini ampasnya tadi ya, dibuat nasi goreng caranya apa? Ampas tadi menggantikan posisi saus tomat ya, dan juga menggantikan posisi sayur. Biasanya kan ada sawi lah, ini diganti dengan ampas wortel ya. Jadi biasa bawang merah dirajang-rajang, dia dipotong diiris tipis-tipis, digongso atau digoreng dengan minyak yang sedikit saja. Minyaknya juga minyak yang baru, tidak jenuh. Nah, kemudian masukkan nasi, diulek ya. Nah, ketika sudah masuk nasi, masukkan sedikit kecap. Kemudian masukkan
ampas wortel itu, tapi ampasnya kalau untuk nasi goreng sedikit saja pemirsa. Ya cukup 1 sendok makan tapi muncung. Ini sendoknya muncung ya. Nah, kemudian aduk di situ, tambahkan penyedap rasa secukupnya atau sedikit saja tergantung Anda sekalian ingin menambahkan seberapa itu. Jangan banyak-banyak penyedap rasanya dan siap dihidangkan. Kalau nasi goreng misalkan masaknya pagi ya pagi itu juga habis. Jangan dibuat sampai siang ya pemirsa ya, karena takutnya basi. Ingat ini adalah sayur ya, sayurnya agak banyak. Sehingga takutnya kalau dipakai siang ini sudah basi pemirsa ya. Jadi untuk satu waktu saja. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau bisa masakan ini untuk anak usia 3 tahun ke atas atau 4 tahun ke atas ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bila bermanfaat like dan subscribe YouTube saya. Mungkin share ke teman-teman Anda di mana anaknya membutuhkan informasi tentang ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.